Maka Nabi bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat. Jadi perintah kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Kepada penguasa yang sah. Jadi anjuran bagi kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Wasiat Nabi, bertakwalah kepada Allah dan dengarkan dan taatlah. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun abasyun. Meskipun yang memerintah kita itu adalah budak Habsyi. Tahu budak Habsyi? Habsyi itu orang Habasyah yang kulitnya hitam. Jadi meskipun yang memerintah adalah seorang budak, meskipun budak ini adalah budak dari Habasyah yang kulitnya hitam, tetap kita wajib taat. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak mendiskriminasi warna kulit. Kalau menjadi pemimpin, maka siapapun pemimpinnya, apapun warna kulitnya, wajib kita taati. Bahkan jika pemimpin itu lahir dari kalangan orang, bukan orang atas, bukan orang besar, tapi dari kalangan orang kecil. Adakah dalam strata sosial yang lebih kecil dari budak, yang lebih rendah dari budak? Tidak ada. Tetapi Nabi mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun. Meskipun pemimpinnya adalah seorang budak, meskipun budaknya adalah budak Habsyi, wajib bagi kita untuk taat. Dan taat di sini tentunya innamat ta'atu fil ma'ruf, taat dalam perkara yang baik. Maka ketika ada aturan-aturan yang disampaikan oleh penguasa, oleh pemerintah, wajib bagi kita untuk mentaati. Tak lain dan bukan adalah untuk kemaslahatan umat. Anjuran taat lalu lintas, ya taati. Anjuran pakai helm, taati. Anjuran tidak melanggar marka jalan, taati. Jadi intinya kita dianjurkan untuk taat. Itu semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Tapi kadang-kadang di jalan itu kan justru kadang yang tidak taat aturan itu malah ngeyelnya lebih. Ya. Sudah tahu keliru di hadapan petugas masih ngeyel. Ya kalau keliru ditilang itu konsekuensinya. Karena aturannya sudah jelas. Di jalan raya menggunakan helm, surat-suratnya dilengkapi. Begitu suruh minggir sama polisi, marah-marah. Padahal yang salah dirinya sendiri. Dan memang naluri manusia itu pada umumnya tidak siap ditertibkan. Maka orang-orang yang suka menertibkan itu biasanya dibenci oleh masyarakat. Dalam hal apa saja? Contohnya yang menertibkan di jalan, polisi. Itu kira-kira dari sekian banyak itu banyak yang suka polisi apa yang tidak suka polisi? Ya. Kenapa? Karena ditertibkan. Jadi yang suka sama polisi yang tertib, kalau yang tidak tertib mesti tidak suka. Dalam agama juga demikian. Orang kalau berdakwah hanya sebatas menyampaikan, apalagi sifatnya menghibur, pasti banyak disukai. Tapi ketika berdakwah itu kok nahi mungkar, menertibkan, kira-kira banyak yang suka, banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Ya. Jadi kalau nahi mungkar itu memang berat. Maka di sini anjuran bagi kita untuk taat kepada penguasa yang sah, ditertibkan ya, manut, ndak usah ya ngeyel. Justru masalahnya lebih besar kalau ngeyel. Saya sering sampaikan, manfaatnya taat itu lebih besar daripada memberontak. Banyak terjadi huru-hara itu karena memberontak. Kalau taat manut ngono ya adem ayem.
Gimana, Bapak? Iya. Jadi kalau manut itu wong manut ki kepenak. Jadi wong manut kuwi kepenak. Tapi kalau sudah memberontak, ngeyel, melawan, nah itu sudah urusannya malah warna. Saya pernah kasih ilustrasi di satu stadion, ini cuma ilustrasi ya. Di situ ada yang tidak terima dengan wasit, lalu kemudian penonton turun ke lapangan, turun ke stadion dari tribun itu. Ya, mungkin tidak di situ ada tawuran, mungkin. Kenapa? Tidak nurut sama aturan. Kan tidak mestinya tidak perlu turun ke lapangan. Mungkin tidak kemudian ditembak gas air mata, mungkin. Mungkin tidak kemudian ada korban jiwa. Mungkin. Korbannya berapa kira-kira? Siji, loro, oke. Kenapa? Tidak taat. Coba kalau dia taat, tetap duduk di tribun, apa yang terjadi? Ada tembakan gas air mata? Tidak ada. Kenapa? Tertib. Ada korban? Aman. Kenapa? Tertib, manut. Karena tidak manut tadi banyak dampaknya. Maka begitulah kita sebagai rakyat kepada penguasa, kepada pemerintah, manut. Insya Allah lebih banyak untungnya daripada ruginya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Termasuk memberontak itu dilarang, memberontak kepada penguasa. Itu mudaratnya lebih banyak. Ketika terjadi perang, itu mudaratnya banyak. Jembatan putus, listrik mati, pasokan BBM telat. Kenapa? Memberontak. Coba kalau misalnya meskipun pemimpinnya dolim, tapi kita manut saja, tetap tumandang nyambut gawe, tetap kerja, tetap ngibadah ya. Aman-aman saja kan? Ya. Jadi intinya kita sebagai masyarakat sipil tidak usah memberontak. Taati penguasa yang sah. Dengarkan, taati. Selama bukan perintah untuk bermaksiat. Selama bukan perintah untuk melanggar aturan Allah. Dan kita juga tidak boleh untuk memberontak. Dan taatnya dalam perkara yang baik.